Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri. Coba lihat kiri kanannya. Mungkin boleh sapa, katakan kau luar biasa, apa kabarnya hari ini? Oke. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa langit dan bumi, yang pernah hadir ke dunia ini, yang pernah mati bagi kita, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah menebus dosa kita, kita bersama-sama menjadi orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan dan bahkan Engkau terus akan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Oleh karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami mau bersatu hati bersama-sama meninggikan, memuliakan, mengagungkan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, kami ku mau menyembahmu, haleluya. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Oh, kami menyembah Yesus, kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami datang menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, nama yang berkuasa, nama-Mu, nama yang mulia, nama-Mu, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Glory.
bagimu, glory bagi Yesus. Terpuji namamu, terpuji namamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Engkau yang kami sembah, kami tinggikan hanya namamu, nama Yesus, nama yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku Tuhan. mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau kami tinggikan. Dari tempat ini akan ada keterdengar nyanyian-nyanyian dari surga. Amin. Biar namamu diagungkan Tuhan. Amin, Terima Tuhan. kasih Bapa. Dalam nama Yesus, katakan semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Engkau maha kuasa Tuhan. Engkau maha mulia. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya terbesar, tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu setia yang menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya.
Yang wanita katakan. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. lebih kuat. Yang pria sekarang katakan. Kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah. Bersama-sama katakan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Mari bertepuk tangan. Kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Kuasa, Kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Lebih sungguh lagi bersama. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. sekarang Sampai selamanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Kuasa. Amin. Kita beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah penghuni, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Ajaib Kau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layaknya, Kau yang layak ditinggikan. Hey, 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 hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah
Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan. Mari angkat tangannya bersama-sama, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia. Haleluya. Sebelum duduk, salam kiri kanannya, katakan Kau luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kami siap Engkau bentuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Ini aku, semua milik-Ku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milik-Ku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, aku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang,
hasrat dan harapan yang terbayang, pengharapan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu Tuhan, yang berkenan padamu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi yang indah, yang baik yang Tuhan berikan kepada kita semua, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kasih karunia untuk dapat beribadah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, yang menguasai hati dan pikiran kita. Bukakan hati kita pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja dan berkarya dan berbicara di hati kita. Sejenak kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara di hati kita yang paling dalam. Syukur Roh Kudus berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang Kau akan ajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami sebagai seorang murid ya Bapa. Memberikan telinga hati kami untuk mendengarkan Tuhan perintah-Mu. Bukan hanya sebatas mendengar, tapi melakukan dan menghidupi setiap firman-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu nyata sesuai dengan janji-janji-Mu ya Bapa. Sehingga iblis tidak datang mengatakan kepada kami bahwa firman itu bohong, tetapi firman itu adalah ya dan amin dan benar adanya.
Karena kami sendiri menghidupi dan kami melihat Tuhan, perubahan dan karya dalam kehidupan kami menjadi nyata dan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mau bersyukur ya Bapa. Enyala Engkau iblis, Engkau tidak berhak untuk mengintimidasi pikiran dan hati kami hari ini. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran kami, menguasai setiap hati kami ya Bapa. Tunduk kepada kuasa firman Allah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur ya Tuhan pada firman-Mu yang Dia akan sampaikan. Hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ya Bapa. Hamba-Mu hanya mendengar dan melihat dan merasa apa yang Tuhan berikan kepada hamba. Biar apa yang kami terima cuma-cuma dan kami berikan dengan cuma-cuma daripada-Mu ya Bapa. Selanjutnya itu Tuhan, Roh kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Bapa kita yang di surga. Saya bersyukur. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa baik tentunya ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Iya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam mempersiapkan firman Tuhan, ya. Terus saya tahu bahwa tema kita masih nyatakanlah kemurahan hatimu, ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah berapa bulan ya kita sudah mendengarkan tentang kemurahan hati, nyatakanlah kebaikan hatimu, dan yang lainnya tentunya ya disampaikan oleh Bapak-bapak rohani kita, ya, Bapak Pendeta, ya kan, atau di Komsel, PKS. Nah, ada satu pertanyaan di hati dan pikiran saya bahwa seberapa banyak kita mengerti, memahaminya, apa yang disampaikan. Kedua, seberapa banyak kita yang sudah menghidupi apa yang disampaikan. Ketiga, berapa banyak kita sudah melakukan yang apa yang kita dengar ajaran ini dan kita menghidupi dan melakukannya. Keempat, tentunya ada kesaksian-kesaksian dari buah-buah firman yang ditaburkan, yang kita dengar, kita hidupi dan kita lakukan. Buah-buah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul khususnya di hati saya, ya. Dan pertanyaan itu juga saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini sebagai bahan perenungan. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan, dan saya percaya juga Bapak Ibu menghidupi, dan saya percaya juga Bapak Ibu mengalami banyak mujizat dan buah-buah daripada kebenaran firman Tuhan itu. Berapa banyak kesaksian itu bisa kita dengar? Saya tidak memanggil Bapak Ibu tentunya satu persatu ya ke depan, tetapi pertanyaan itu adalah menjadi perenungan buat hidup kita. Kalau tidak ada pertanyaan itu di dalam kehidupan kita, kita enggak tahu seberapa pengaruhkah, seberapa besarkah kuasa dan kasih firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar di tempat ini, melalui komsel-komsel, dan berapa yakinkah, teguhkah iman kita melihat, mendengar, dan merasakan bahwa firman itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak bertahun-tahun bahkan
Kita datang mendengar dan mendengar, tapi kita tidak menanggap. Nah, Bapak Ibu harus datang ke PKS ya. Pertanyaan itu Bapak Ibu bisa menjadi acuan untuk dirujukkan kepada PKS atau kepada mentor untuk diobati ya. Tapi ini kan nggak harus, ini pertanyaan ini Bapak Ibu nggak bisa dirujukkan, maaf ya, ke psikiater atau ke psikologi. Ini urusannya rohani, jadi Bapak Ibu harus ke mentor ya kan, ke siapa yang membina kita gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu belum masuk ke dalam komsel atau belum dimuridkan atau belum dimentor, silakan. Kenapa saya katakan rugi? Kenapa saya katakan rugi? Kita tiap minggu ke sini ya. Mungkin kita sebagai pelayan gitu kan. Kita habiskan waktu, habiskan uang kita untuk kolektor dan lain-lain, mungkin transportasi semuanya. Tapi kita tak ngalami apa yang disebut dan dikatakan firman Tuhan ini, yang di mulut kita bilang ya dan amin itu, kita nggak alami itu. Sayang sekali Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanyakan kepada hati saya ini adalah untuk kita check up kesehatan rohani kita. Sebelum saya mengajarkan firman Tuhan ini, tapi kita ini pertanyaan yang dalam doa saya, di doa ya saya mempersiapkan firman Tuhan. Pertanyaan timbul untuk kita mengintrospeksi diri kita, berapakah besarnya kuasa dan kasih firman itu, bertumbuhkah firman Tuhan itu? Ya, ini hanya pertanyaan. Ya, saya tidak membutuhkan jawaban Bapak Ibu di tempat ini, tetapi Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu jawab sendiri, dan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Ya, hasilnya Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu disentuhkan hatinya, ya saya butuh ditolong. Saya udah lama mengalami banyak masalah dan persoalan. Saya dengar firman Tuhan, tapi saya tidak mengalami suatu pertumbuhan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, dan berbagai-bagai persoalan. Bapak Ibu masuklah ke komsel, Bapak Ibu lah carilah mentor, Bapak Ibu lah rendah hati, bersedia untuk dimuridkan, untuk ditolong. Saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu, karena ini sangat penting menjelang hari datangnya Tuhan yang semakin mendekat. Ya. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal 4, ya. Ayat ke-4 sampai ke-9 kita baca. Ya, saya baca 4, Bapak Ibu ayat ke-5 dan sampai ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayo, ayat 5, silakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, Bapak Ibu ya, kita lihat firman Tuhan di sini katakan bahwa ini kalau judulnya adalah nasihat
nasihat terakhir, ya nasihat atau surat dari Filipi ke jemaat di Filipi yang disampaikan Rasul Paulus. Ya, kalau nasihat-nasihat terakhir ini berarti gak ada nasihat lagi, ya kan? Ini sudah terakhir berarti kan? Ya, karena Paulus sudah mencapai garis finish, ya kan? Dan ini pesan-pesan terakhir atau pesan Tuhan Yesus mau naik ke surga, amanat agung, ya Tuhan, perintah Tuhan. Nah, kalau pesan-pesan terakhir tentunya kita memperhatikan lebih sungguh gitu ya. Namanya pesan terakhir, pesan dari orang tua, wasiat, ya kan? Wasiat, ya kan? Nah, wasiat ada pesan-pesan dari orang tua, kita mesti memperhatikan dan lebih sungguh-sungguh. Nah, pesan ini disampaikan kepada teman-teman Paulus, teman-teman pelayanan. Ya, di situ ada Eudie, Sintike, ya kan? Dan juga ada Sunsugos dan juga ada jemaat di sana disampaikan surat itu disampaikan. Nah, di situ yang saya katakan bahwa ayat 4, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kenapa di sini katakan penting bersukacita? Nah, memang banyak persoalan terjadi dalam pelayanan. Ya. Paulus sendiri menulis surat ini kan dalam penjara. Di Filipi dia sudah banyak menghadapi banyak tantangan dan masalah. Bahkan sampai menghadapi banyak sekali penderitaan. Tetapi dia katakan di sini bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di dalam hidup kita betapa pentingnya sukacita itu. Ya, baik kita melayani Tuhan, baik kita bekerja, kita di keluarga, mau bisnis apapun harus ada sukacita. Kalau nggak ada sukacita, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang stres dalam kehidupan pekerjaan, ya kan, melayani stres, bekerja stres, dalam keluarga stres, ya kan nggak ada sukacita, berarti stres kan. Nah, kalau stres itu kita tidak ada di dalam kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Ya, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus dan kebenaran ada dalam diri kita. Dan ketika kami sering berkumpul, semua pelayan-pelayan kumpul ngobrol, ya ada yang lagi pusing, stres, tak mau pelayanan dan semuanya. It's okay, ya kamu berdoalah dulu, ya kita layani secara pribadi. Dan juga kalau pelayanan terlalu sibuk, terlalu stres, saya bilang jangan stres, ya. Pelayanan tidak boleh stres, ya kan? Gak boleh stres pelayanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kita layani itu raja di atas segala raja. Yang berkuasa, yang memerintah, raja segala zaman. Dia sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita stres? Berarti kita tidak sedang melayani raja di atas segala raja, Allah Maha Kuasa, Allah Maha tinggi, penuh hikmat, ya kan? Penuh dengan pengetahuan dan kebenaran, ya kan? Berarti kita sedang melayani diri kita sendiri atau kita sedang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita tidak melayani pribadinya Tuhan. Sehingga kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih stres hari ini, ya perlu dia dikonseling dulu Bapak Ibu ya. Datang, obrolin dulu ya. Kalau masih ada stres, ya kan. Ya, nah kita mesti sukacita, amin. Katakan kita mesti sukacita. Pelayanan mesti sukacita, ya. Pelayanan harus sukacita. Kalau enggak sukacita Bapak Ibu datang dengan muka yang asem, muka yang cemberut, ya kan. Bagaimana kemurahan hatimu itu bisa? Ya, ayat yang keberapa tadi? Kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat.
Bagaimana kita bisa diketahui semua orang kalau hati kita itu baik, hati kita itu lagi bersuka cita, kalau kita pelayanan masih muram, pelayanan masih stres ya Bapak Ibu ya. Ya, terus bagaimana kita bisa kebaikan hati kita itu bisa dilihat oleh orang, ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya harus bersuka cita. Oke, di sini katakan ayat 5, katakan bahwa Tuhan sudah dekat. Lord on the hand, Allah ada di dalam tangan. Bertobatlah, Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, Allah sudah dekat. Kan ada ayat firman Tuhan. Allah sudah dekat, Bapak Ibu. Allah di tangan. Maksudnya Bapak Ibu, kalau Allah itu dekat dengan kita, bahkan Allah itu, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, tentunya kita akan bersuka cita, amin. Karena Dia itu sumbernya, Allah itu sumber sukacita. Dan Allah itu sumber damai sejahtera. Kalau Allah di dekat kita, pasti ada kebaikan-kebaikan hati kita yang bisa dilihat orang. Logikanya kan begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa dikatakan bahwa Allah sudah dekat. Ya, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan coba cek dulu ya kan. Allah sudah dekatkah di hati kita? Atau Allah masih jauh? Kita harus teriak-teriak kalau berdoa ya kan. Harus berteriak-teriak gitu ya. Karena Allah mungkin tidak dengar gitu ya, kalau suara kita tidak kencang gitu ya. Memang Allah itu transenden dan Allah itu imanen. Allah yang jauh ya kan, di sorga sana, tapi Dia Allah yang dekat juga. Di dalam hati kita yang Tuhan kirimkan adalah Roh Kudus di hati kita. Dia hanya sejauh doa. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita masih belum berkemurahan hati, kebaikan kita masih belum bisa dilihat orang, ya kan? Kita belum ada sukacita. Cek, apakah Allah dekat di hati kita? Allah ada dalam kehidupan kita? Atau Allah itu masih jauh, ya? Ini PR tentunya ya bagi kita. Oke, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kalian jangan khawatir, tapi saya tidak akan khotbah tentang khawatir karena ini satu sesi ya kan. Ini 40 menit lagi, 45 menit lagi tentang khawatir. Tapi saya mau katakan bahwa di sini katakan bahwa jangan khawatir. Kenapa Bapak Ibu jangan khawatir? Kalau kita khawatir, kita takut, maka kita tidak bisa melakukan kemurahan hati itu sendiri. Kita tidak bisa melakukan kebaikan. Kenapa Bapak Ibu? Kita khawatir, kita tidak cukup nantinya, ya kan? Kita mau lakukan kebaikan, kita takut nanti. Pikiran kita, aku mau kasih dia, nanti apa kata dia? Nah kan, khawatir lagi kan? Kok tiba-tiba dia bisa berbuat baik sama aku? Ya kan? Itu jadi pikiran khawatir. Atau aku mau kasih dia sesuatu, kemurahan hati, tapi aku masih kurang gitu kan. Khawatir aku tidak cukup untuk akhir bulan ini. Ya khawatir kita tidak bisa berbuat kebaikan. Terus kita melihat dia itu punya masalah. Dia butuh ditolong gitu kan. Kita mau datang kepada dia, kita terus mikir, nanti dia curi negara ya. Kok lama kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba diajak ketemu gitu kan. Ada kan pikiran seperti itu kan. Banyak hal sekali Bapak Ibu,
kalau kita pikir dan pikir terus dan banyak khawatir sehingga kita tidak melakukan apa yang baik yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita tahu untuk melakukan yang baik, tapi kalau kita tidak melakukannya, maka kita berdosa, kata Alkitab. Kita tahu bahwa kita harus menolong orang lain dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan apapun juga. Tapi untuk menasihati orang, memberitahukan orang, pesan-pesan Tuhan. Baik mulai mimpi kita dengan teman kita kah? Atau mulai pesan firman yang Tuhan bicara di hati kita kah? Tapi kita takut, dia tersinggung, kita khawatir, dia nanti marah dan bermacam-macam khawatir di pikiran kita dan kita tidak melakukannya. Tapi kalau Tuhan sayang kita dan dia katakan kepada kita, pergilah. Kalau tidak nanti dia ada apa-apa dengan hidupnya dan dosanya kamu tanggung, kata Yesus gitu. Bapak Ibu, ada pengalaman seperti itu? Saya pernah mengalami seperti itu. Saya takut untuk menyampaikan, takut dia tersinggung, takut dia marah, takut banyak khawatir. Tapi ada firman yang kedua datang kepada saya. Rupanya dia sedang stres dan dia mau bunuh diri, ya kan? Dia ditipu orang, dan banyak hal sekali terjadi dalam kehidupannya, usahanya lagi masalah. Dia lagi berteriak, dia berdoa. Dia butuh teman, dia butuh orang yang mendoakannya. Nah, kitalah yang disuruh Tuhan ke sana. Tetapi kita sendiri yang menghambat Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hambat Tuhan. Bapak Ibu, karena apa? Karena kita takut, khawatir. Banyak sekali pikiran-pikiran yang menghantui kita. Apa kata dia, apa nantinya dia, dan banyak sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana tentunya ya cara mengatasi khawatir itu, kan gitu pertanyaan. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita takut, kita khawatir, ya kan? Doa. Serahkanlah kekhawatiranmu, ya nanti Allah akan bertindak, ya kan? Serahkan semua kekhawatiran kita, kata firman Tuhan. Ya, dengan kekhawatiran kita tidak bisa buat apa-apa, tidak akan menambah sahasta untuk bagi jalan keluar hidup kita, nggak bisa. Ya yang bisa serahkan Tuhan, ya kan? Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya saat, Tuhan yang menguasai hati manusia, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Kita tidak bisa, kenapa kita tidak menyerahkan dalam tangan Tuhan yang bisa? Kan begitu Bapak Ibu. Ya, logika firman Tuhan kan begitu. Ya kan, serahkan aja ke dalam tangan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 4-7 sini katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu di sini katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Nah, damai sejahtera Allah itu ketenangan, damai, ya kan, melampaui akal pikiran kita. Izinkanlah damai sejahtera Allah memimpin hidup kita, amin. Izinkanlah damai sejahtera Allah menguasai hati kita. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah nyatakan kepada Tuhan permohonan kita, apa yang mesti kita lakukan, biarlah damai sejahtera Allah itu menguasai, yang melampaui akal pikiran kita, menguasai pikiran kita. Jangan lagi kita banyak pikirkan otak-atik ya Bapak Ibu ya, dengan akal-akal kita Bapak Ibu. Nah itulah manusia suka ngakal-ngakalin gitu kan. Tidak dikuasai oleh damai sejahtera. Bahkan Tuhan diakalin Bapak Ibu ya. Banyak kan najar-najar kita, janji-janji kita ya kan. Banyak orang begitu ya. Ada kan anekdot yang ngakalin Tuhan, ya kan? Seorang nelayan, ya kan gitu. Ya, waktu di tengah gelombang, ya kan, dia dapat ikan banyak. Dia katakan, Tuhan, aku kalau sampai di tepian pantai Tuhan,
kalau aku jual semua ini, aku bawalah persembahanku Tuhan, akulah mau ibadah Tuhan. Karena dia tangkap ikan terus tanda dia tidak ibadah Bapak Ibu. Dan dia terlalu khawatir tentang hidupnya, sampai di pinggir pantai tenang dijual. Dan istrinya tanya, Bapak tadi katanya mau ke gereja, mau persembahkan. Kutipu dia, katanya kan gitu. Ngakalin Tuhan kan gitu. Nah itulah manusia kan. Berapa banyak kita bernazar kepada Tuhan, sehingga kita tidak, waktu kita susah, kita wah begini kalau aku sakit aku akan melayani Tuhan, sembuhkan aku mau melayani Tuhan, aku mau all out Tuhan, kalau Tuhan tolong masalah aku Tuhan, utangku banyak, aku mau Tuhan, kalau Tuhan pulihkan aku mau begini, aku mau. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, nah saya percaya di sini tidak ada yang demikian. Tapi kata pendeta aku dulu, khotbahnya, di sini sana banyak adanya, katanya gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan hari ini Bapak Ibu, jangan banyak lagi kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang namanya overthinking. Banyak pikiran yang tidak harus kita pikirkan. Kenapa kita pikirkan jauh ke depan? Sedangkan selangkah aja kita belum jalan. Tapi kita sudah mikirin jauh. Sehingga membuat kita gemetar dan takut untuk melangkah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa iblis selalu datang menyerang pikiran manusia. Pertama kali iblis datang ke Taman Eden, ketemu Hawa, ngobrol tentang firman Tuhan, ya kan? Tentang buah yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, ya obrol. Sehingga Hawa masuk akal, menarik buah itu. Hanya tertipu Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan berdiskusi ya dengan iblis. Karena iblis itu seperti singa yang setiap hari keliling, meraung-raung di pikiran kita, yang dia meraung-raung terus ditawari banyak sekali. Ya. Bapak Ibu jangan izinkan, jangan dialog dengan iblis Bapak Ibu. Jangan kita ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Biarlah, nah kita lihat lagi ayat 8 ini kan, supaya kita tidak terlalu overthinking, terlalu dirasuki oleh pikiran-pikiran yang negatif yang disebarkan oleh iblis, oleh hoak-hoak. Ya kita lihat di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini akhirnya saudara, ini jadi akhirnya ya saudara-saudara, semua yang benar, ya firman Tuhan yang benar, semua yang mulia, ya dari Tuhan semuanya, dengan Tuhan itu mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Nah Bapak Ibu, pikirkanlah yang baik-baik, pikirkanlah yang mulia, yang adil. Jangan macam-macam maksudnya pikiran kita. Ya, jangan mikir untuk mengakali orang lain gitu kan. Jangan mikiri bagaimana kalau bisnis kita kan, aku mau ambil cuannya, join maksudnya sorry ya. Ini kalau ada join gitu, join bisnis. Belum apa-apa sudah pikiran, ya aku harusnya sekian gitu kan. Perjalanan waktu akhirnya pecah, baru 3 bulan Bapak Ibu. Tetapi kalau ada adil di hati kita, seimbanglah antara tenaga dan uang yang kita keluarkan, dan juga orang yang kerja. Kalau ada keadilan, maka itu akan berjalan dengan langgeng. Tapi banyak Bapak Ibu di dalam kongsi bisnis dan join, yang terjadi perpecahan di sini ada ketidakadilan, bukan? Ya kan? Ada keegoisan pribadi. Ada yang mau cari untung pribadi lebih banyak
kepentingan pribadi lebih banyak. Mengorbankan waktu yang sedikit mau hasil yang banyak gitu. Itu kan tidak adil namanya kan begitu Bapak Ibu. Suami istri juga begitu, ya kan? Harus adil. Hidup ini ya bisa adil. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat misalnya tanda kutip ini kan pria-pria sejati ya, 1, 2, 3. Kalau kita lihat istri kita capek, kerjaan seharian gitu kan. Kita pulang-pulang, kita duduk, kita main HP, kita baca koran. Itu tidak adil namanya Bapak Ibu. Ya. Atau kita capek-capek sebagai bapak-bapak di luar kerja. Tapi kita pulang ke rumah, ya kan. Terus kita lihat mestinya apa yang disediakan istri, tapi istri tidak menyediakan, tapi dia masih sedang main TikTok gitu kan. Itu tidak adil namanya Bapak Ibu ya. Keadilan itu adalah menurut saya bahwa kita mesti jalan bareng ya kan. Kita harus mencukupkan sebagai suami apa yang menjadikan kebutuhan istri kita cukupkan. Dan istri mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan suami. Nah itulah keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Maka sukacita dan damai sejahtera itu adalah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pikirkanlah semuanya ini yang mulia, yang suci, ya kan, yang adil dan yang yang patut dipuji, ya, dipuji oleh Tuhan tentunya Bapak Ibu, maupun dipuji oleh manusia, walaupun kita tidak mencari pujian dari orang. Lewat apa? Lewat kebaikan hati kita diketahui orang, sehingga kita dipuji Tuhan ataupun pujian dari manusia, tanda kutip, tentunya kita tidak mencari pujian dari manusia. Ya, kalau kita cari pujian manusia, itu ada ekses yang negatif, sehingga kita akan menjadi sombong. Jadi yang kita lakukan tidak murni lagi. Oke, yang terakhir ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Nah, tadi yang dari awal saya sampaikan tadi, ya apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita dengar berbulan-bulan di tempat ini, apa yang kita lihat firman Tuhan itu yang kita baca, ya berbulan-bulan mungkin. Yang pertanyaan terakhir, ada tidak kita lakukan? Jawab hati masing-masing. Dan saya selalu yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukannya. Kalau ada yang belum melakukannya, ingatlah bahwa Allah itu sudah dekat. Bertobatlah, Allah sudah dekat. Tadi yang pertama Bapak Ibu ya, yang di atas. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan sayang kita, amin. Tuhan tuh mau kita hidup damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Shalom, damai sejahtera. Semua ada di dalam damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Wow, damai sejahtera itu dalam kalau kita kupas lagi Bapak Ibu ya. Itu tuh di dalamnya ada beruang, ada kesehatan, ada kekuatan, kemampuan, ada hikmat, ada pelindungan dan keamanan. Kalau orang Tionghoa bilang tuh peng an Pak, peng an gitu kan. Kalau pagi-pagi, Pak peng an gitu. Apa itu damai sejahtera Pak? Peng an tuh keselamatan, pelindungan. Di dalamnya itu dalam sekali damai sejahtera. Shalom itu damai sejahtera. Semua ada dalam ini. Tidak yang bisa membuat kita sejahtera tidak hanya uang Bapak Ibu ya. Tapi lebih daripada uang itu ada di dalam damai sejahtera ini Bapak Ibu. Wow Bapak Ibu. Ada istilah tenglang ya Tionghoa ya. Kalau kita ada kehilangan, ada kerugian apapun, tak apa-apa lah Pak. Peng an teng tuatan. Tahu Bapak Ibu saya? Peng an teng tuatan. Kalau kita ada kerugian gitu kan. Dikatakan peng an teng tuatan apa?
berkat, damai sejahtera, sukacita, semuanya itu kesehatan, rezeki melampaui daripada apa yang kita rugi hari ini gitu loh. Kita ditipu orang gitu kan, mungkin karena kebodohan dan keserakahan kita gitu kan. Bertobatlah ya kan. Tetapi kadang-kadang orang menghibur Pak, ya gitu kan. Beconi lah Pak, peng anteng Tuhan itu kan. Ada kecelakaan, keserempet itu kan. Bisa ada kerugian-kerugian. Tapi Bapak masih untung lah ya kan. Bapak enggak apa-apa kan, motor baik kan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, tapi saya tidak katakan demikian pakai istilah itu. Cuman saya mau istilahkan bahwa pengan itu, damai sejahtera itu melebihi daripada apapun juga gitulah. Jadi biarlah itu yang menguasai pikiran kita. Jangan dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Oke, Bapak Ibu, sedikit saya mau kesaksian. Saya bersyukur ya hari-hari ini dan bukan hari-hari ini, tentunya hari-hari ini saya mendengarkan kesaksian dari teman-teman Komsel ya kan. Kemarin ada Komsel teman PKS ya yang saya mentor, dia PKS, dia di ibadah Sabat, dia datang kepada saya, Pak, aku ini disuruh Tuhan Pak untuk pergi ke air hitam gitu. Tapi aku tadinya tanda malas lah Pak, jujur aku, dia bilang, jujur Pak aku nih, aku milih Sabtu itu ibadah tuh supaya Minggu aku punya waktu untuk keluarga gitu kan. Ya, dia buka toko dan dia bilang, tetapi suara itu datang terus kepada saya dan saya pergilah ke sana melihat dan saya beribadah di sana. Tapi saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, suruh saya di sana untuk melayani. Dia bilang, tapi saya duduk di sana, saya beribadah di situ, saya terus berinteraksi satu sama lain, sehingga Tuhan berbicara kepada saya. Saya paham bahwa saya malah harus melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus ya kan. Ada orang yang cacat, ada orang yang sakit, stroke, ada orang yang ya tanda kutip hidupnya bermasalah dan semuanya. Wow, aku bilang, Pak, inilah pekerjaan yang mulia. Tidak semua orang yang bisa kerjakan seperti apa yang Bapak kerjakan. Bapak mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Saya tidak pernah untuk menyuruh dia ke sana untuk mengerjakan apapun. Karena saya pikir dia sangat sibuk sekali dengan pekerjaan bisnisnya. Maka dia harus milih ibadah Sabat. Tetapi Tuhanlah Roh Kudus yang berintervensi. Tentunya saya percaya ada yang berteriak kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Sehingga dia tahu bahwa hambanya inilah yang Tuhan sedang persiapkan dia, yang punya hati untuk mau datang ke sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur ada orang yang peka hatinya, yang mau mendengarkan apa yang Roh Kudus lakukan melalui hidupnya. Sungguh luar biasa. Pantaslah saya katakan bahwa hidupnya selalu mengalami banyak mujizat. Hidupnya selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia bergumul untuk mengkuliahkan anaknya. Satu di Bali, dia menggumul lagi untuk kuliahkan anaknya di Bandung. Dia bergumul untuk kuliahkan anaknya di Jakarta. Lewat usahanya yang sederhana sekali menurut saya. Tetapi terus ada mujizat, dan ada mujizat, dan ada mujizat. Dan ada pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saya katakan bahwa orang ini punya hati yang luar biasa. Yang peka terhadap apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Manusia suruh belum tentu dia mau tentunya Bapak. Karena tapi ya dia bisa alasan. Ya tadi khawatir, aku khawatir begini Pak, aku khawatir begitu Pak. Kalau kita yang suruh toh, ya kan? Aku kan punya waktu untuk keluarga Pak, ya kan.
Aku kan begini Pak, aku begitu Pak. Itu kan khawatir kita kan. Tetapi Bapak Ibu, Bapak yang di surga, intervensi kita jangan sampai lagi Bapak Ibu kita tidak melakukannya. Karena itu suatu kehormatan dan kemuliaan dan itu suatu kebesaran Allah kalau Tuhan mau pakai kita itu. Waduh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu lagi kesaksian Bapak Ibu. Ya. Kemarin datang ya anggota Komsel, Pak, aku mendapatkan suara Tuhan. Nah ini anggota Komsel ini banyak mendapatkan suara Tuhan, dia kata dia begitu kan, Pak, saya disuruh Tuhan untuk memberkati keluarga saya lebih dulu, baru keluar gitu. Biasanya dia suka memberi di luar gitu kan, tapi kali ini saya harus disuruh. Oh ya benar aku bilang, pelayanan kita mesti dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, ya kan? Jangan pelayanan kita di luar hebat, tapi di dalam nanti kita dikomplain, ya kan? Oleh istri, oleh orang tua, oleh anak. Hanya dia praktekkan untuk berkemurahan hati dengan istrinya, dengan mamanya, ya kan? Dengan saudaranya. Tapi ya Pak, aku melihat Pak, nah ini bukan lagi gambling ya, ini jangan transaksional, bukan itu ya. Saya tidak katakan seperti itu, tapi dia mau ceritakan bahwa dia melihat kemurahan Tuhan memberkati pekerjaannya, bisnisnya itu luar biasa. Bapak Ibu, saya katakan bahwa ini bukan sesuatu kita beri, ya pastilah firman Tuhan, berilah maka kamu akan beri. Kamu beri banyak, kamu pasti akan mendapatkan banyak. Itu ayatnya firman Tuhan. Tetapi motivasinya mesti benar, ya kan? Bukan transaksional, bukan bisnis sama Tuhan, bukan begitu. Tetapi dia mendengarkan firman Tuhan itu, dia mempraktekkan kemurahan hati itu kepada keluarganya. Tadinya dia keluar, dia memberkati banyak yang lain, ya kan? Tapi kali ini dia lupa bahwa keluarga saya juga harus diperhatikan. Nah, itulah namanya keadilan, keseimbangan dalam hidup. Ya, itulah kunci kehidupan Bapak Ibu. Ya, jangan kita dengan teman kita kan traktir ya kan. Kita dengan kita jajan, tetapi istri kita ya kan kita pelit gitu. Orang tua kita gitu kan enggak seimbang, enggak adil namanya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa anggota Komsel ini. Wow, saya bilang ini benar nih. Ini firman Tuhan nih. Kamu mesti lakukan nih. Kalau kamu berkati melimpah-limpah dan pikirkanlah kelimpahan itu untuk siapa? Bukan untuk kita, ya kan? Diberkati melimpah-limpah. Kelimpahan itu untuk orang lain, untuk kemurahan hati. Amin Bapak Ibu. Saya akhiri firman Tuhan dengan kesaksian ini. Ya kita mau berdoa, Tuhan memberkati kita semua. Bapa kami mau bersyukur dan terima kasih Tuhan berfirman-Mu ya Tuhan yang hamba sampaikan Tuhan yang melalui pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang punya segala sesuatu dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Semua perkataan firman Tuhan ya Bapa. Hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja mendatangkan kebaikan melalui firman-Mu Tuhan di hati kami ya Bapa. Apa yang kami dengar dan apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan kami hidupi setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan kami lakukan firman-Mu ini ya Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan, mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, Tuhan nyatakan sesuai dengan firman-Mu katakan ya Bapa. Bahwa firman itu iya dan amin. Maka semua tipu muslihat iblis ya Tuhan dipatahkan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin menjadi nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami tidak digoyahkan dan tidak mudah digoyahkan lagi. Dengan semua angin-angin pengajaran. Semua ya Tuhan isu-isu di pikiran kami ya Bapa. Yang meragukan iman kami. Tapi kami percaya Tuhan. Kami melihat Tuhan. Bahwa Engkau berkarya di dalam kehidupan kami.
Engkau menyatakan Tuhan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga ya Bapa yang mengalami banyak persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya, yang tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Bila hari ini mereka mendengarkan firman Allah ya Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menguasai hati kami ya Bapa, dan sukacita daripada Roh Kudus ya Bapa menguasai hati kami ya Bapa, sehingga kami tidak stres lagi dalam kehidupan kami, tapi kami boleh Tuhan terus bersukacita ya Bapa, terus mengalami damai itu ya Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa mempraktikkan kemurahan hati itu ya Tuhan. Bila kemurahan hati kami Tuhan bisa Tuhan dilihat Tuhan oleh semua orang dan dirasakan oleh semua orang dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami percaya ini kuasa firman Allah. Ini bukan kekuatan kami Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami ya Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan, anak-anak kami Tuhan akan tumbuh Tuhan seperti pohon zaitun ya Bapa. Dan istri-istri kami Tuhan akan melihat seperti pohon Tuhan anggur ya Bapa. Mereka akan memberikan sukacita ya Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan, Kau berikan Tuhan kepada keluarga-keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mau bersyukur yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan berkati, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Oke, terima kasih untuk Pak Anton. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Jadi seperti yang di awal tadi, ini udah dinasehati firman, lakukan Bapak Ibu. Kita udah bangun pagi-pagi, udah harus keluarin biaya, terus kata Pak Anton tadi kasih kolektor lagi, persembahan ini lagi, terus pulang gak dilakukan, begitu lagi gak bahagia, gak sukacita. Gak seperti itu hidup kita, amin. Karena percayalah orang yang murah hati itu hidupnya penuh sukacita, berbahagia. Makanya tema kita 2 bulan akan datang, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya apa? Seperti Pak Anton tadi katakan, bukan transaksional. Kita memberi, melakukan ya karena kita murah hati, udah stop sampai di situ. Tapi bagian Tuhan, yang Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Karena kalau Bapak itu perhatikan lagi, tadi ayat terakhir kata maka. Dari ayat 4, 5, 6, ayat 9 bagian terakhir maka. Artinya kalau kita lakukan itu semua, maka Allah menyertai kita, amin. Berapa banyak diberkati? Dan berapa banyak mau disertai Tuhan? Ngomong kanan kiri, praktek. Lakukan, jangan cuma dengar. Pak Anton udah siapin, udah doa, kita cuma dengar, habis itu sudah enggak kan, sayang sekali. Hidup kita enggak seperti itu, hidup kita dengar dan lakukan, amin. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia diserang rasa khawatir itu normal, tetapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Oleh karena itu, mari nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang di Keluarga Pelita Community Jambi. Saya, Opilia Abigail, mari kita menyaksikan serangkaian informasi selama 1 minggu ke depan. Tutup usia, Ibu Lisnawati, Mama dari Ibu Eti, Nenek dari Ibu Mary Chuang. Pada hari Selasa, 13 Juni 2023, jenazah disemayamkan di Yayasan Anke Puncak dan dikremasikan pada hari Kamis, 15 Juni 2023 di pemakaman Tionghoa, kilometer 12. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Gan Kindian, Mama dari Ibu Susana, pada tanggal 15 Juni 2023 di usia yang ke-77 tahun. Jenazah disemayamkan di Yayasan Chiang Sok dan akan dikebumikan pada hari Minggu 18 Juni 2023.
Mari kita bersatu hati, datang dan berdoa bersama di dalam doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, jam 12 siang di ruangan anggrek. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak menerima pesan atau belum menyimpan kontak WA Center Pelita Community, dapat menyimpan nomor yang tertera di flyer berikut ini. Setelah disimpan, diharapkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengirimkan pesan ke nomor WA Center Pelita Community dengan pesan sebagai berikut: nama jemaat dan nama ibadah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Ingatlah untuk selalu mengucap syukur senantiasa. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi sekali lagi saya mendorong dan mengharapkan setiap kita, khususnya ibadah satu, untuk nanti siang boleh sama-sama hadir di ibadah pemberangkatan jenazah dari almarhumah mama dari Ibu Susana, salah satu tim ibadah satu, atau mama mertua Bapak Alek. Jadi itu saja, dan nanti setelah ibadah seperti minggu lalu, jangan pulang dulu, ada info tambahan yang nggak harus masuk di live streaming kita. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu, buat nasihat-nasihat yang kami terima. Dan kami mau lakukan Tuhan, supaya kami tidak menjadi sia-sia melakukan ibadah pagi hari ini. Tapi ibadah ini kami lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kami buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan nasihat firman-Mu pagi hari ini kami mau lakukan sebagai gaya hidup, supaya kami menjadi orang-orang murah hati dan menikmati kemurahan-Mu, menjadi orang-orang yang bersuka cita dan tidak dihantui oleh rasa khawatir, tapi kami menjadi orang-orang yang berbahagia, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ke depan ini Engkau juga tetap dengan kemurahan-Mu menyertai hidup kami, memberkati hidup kami, menolong kami. Sehingga minggu yang akan datang kami boleh datang lagi beribadah kepadamu, bersyukur, memuji, menyembah-Mu karena kebaikan-kebaikan-Mu yang kami nikmati. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.